Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali lagi kawan-kawan bersama aku di sini. Oke, jadi di tanganku ini ada sebuah handphone Realme 5 kawan-kawan. Dan yang mana pada saat masuk kemarin itu kasusnya adalah mati total kata yang punya ya. Tetapi setelah saya beri tegangan baterai atau suntik baterai, ternyata handphone ini hidup. Tetapi cuman nyala pada saat dicas itu logo petir saja, tidak ada persentase baterai. Dan saat dinyalakan, handphone ini hanya mentok di logo Realme saja ya. Artinya tidak bisa masuk ke layar menu utama. Oke, di sini langkah awal untuk memastikan teman-teman bisa lihat di sini saya cas dulu. Di sini muncul logo petir saat saya cas ya, namun tidak ada persentase baterai sama sekali. Dan juga kalau dinyalakan itu dia hanya mentok logo Realme yang pertama, logo putih ya, tidak bisa nampil ke logo Realme yang berwarna kuning. Nah, ini coba saya nyalakan terlebih dulu kawan-kawan, biar kita sama-sama lihat ya. Memang penyakit pada handphone Realme 5 ataupun Realme 5i itu banyak kasus seperti ini kawan-kawan. Bukan berarti ini bermasalah pada MMC-nya kawan-kawan ya, bukan berarti seperti itu. Nah, teman-teman bisa perhatikan dengan sendiri, di sini hanya muncul logo Realme saja yang berwarna putih. Jadi tidak bisa ke logo Realme yang berwarna kuning ya, ataupun tidak bisa masuk ke layar menu utama. Oke, jadi di sini langsung saja kita eksekusi dengan menggunakan metode Direct MMC, yaitu menggunakan UV box kawan-kawan ya. Langsung saja kita gaskan dan aku bongkar langsung. Oke kawan-kawan, jadi setelah dibongkar seperti ini, dan ini harus kita lepas dulu penutupnya ini ya, aluminium ini. Jadi biasanya itu saya panaskan menggunakan blower. Nanti kita gunting. Oke kawan-kawan, jadi setelah kita buka dan kita gunting kalengnya menggunakan tang potong dan hasil menjadi seperti ini. Kenapa kita harus potong kaleng ini? Karena di situ ada ISP. Nah, seperti diagram pada gambar ini kawan-kawan. Di situ ada CLK, CMD, data 0 dan juga PCCQ di sini ya kawan-kawan ya. Jadi kita jumper sesuaikan dengan diagram gambar nanti. Berdasarkan tulisan yang ada di UV box ini kawan-kawan ya, berdasarkan di adaptornya ini. Oke, mungkin proses jumper di sini aku percepat ya supaya hemat waktu. Oke kawan-kawan, jadi ini proses jumper sudah selesai dan kita tutupin menggunakan isolasi yang kita jumper supaya dia tidak bergerak kawan-kawan ya. Oke, jadi selanjutnya kita pasangkan di bagian soket baterainya dan bagian fleksibel pengecasan. Setelah seperti ini kita hubungkan ke UV box-nya yang sudah terhubung dengan komputer. Hubungkan adaptornya seperti ini, lalu jangan lupa teman-teman pasang casnya ya yang sudah terhubung dengan komputer juga. Lanjut kita bergabung dengan tampilan komputernya. Di tampilan komputer seperti ini teman-teman bisa langsung buka aplikasi UV MMC Toolbox seperti ini kawan-kawan, dan ini masih menggunakan versi yang lama ya. Oke, di tampilan UV box-nya ini teman-teman bisa centang yang namanya ini Direct MMC, centang. Lalu di bagian clock ini biasanya saya atur menjadi 48 MHz. Tujuannya supaya dia lebih cepat ya prosesnya. Oke, ini kita bergabung dengan tampilan handphone dan kita identifikasi yang langkah awal dulu. Tujuan identifikasi untuk memastikan bahwa handphone sudah terhubung atau belum ya. Nah, di sini alhamdulillah setelah kita identifikasi handphone sudah terhubung dengan UV box-nya, ditandai dengan Android System Info ini kawan-kawan. Kalau sudah seperti itu ya
handphone sudah terhubung. Oke, selanjutnya kita beralih di tab user area part ini. Kita identifikasi kembali kawan-kawan. Nah, biasanya kalau identifikasi di bagian user part area ini dia agak lama sedikit ya. Kita tunggu sebentar kawan-kawan sampai dia ada tulisan sistem Android info seperti tadi juga ya tulisannya. Nah, oke. Jadi sudah terkoneksi juga di bagian user area partisi. Nah, teman-teman, yang paling pentingnya adalah di sini kawan-kawan. Nah, ini sudah terhubung juga ya. Bagian terpentingnya adalah di sini. Teman-teman bisa simak yang menyebabkan handphone Realme 5 atau Realme 5i itu ada di bagian partisi MISC ya, ini ya. Nah, ini partisinya kita centang lalu kita erase seperti itu kawan-kawan. Metodenya yang harus dilakukan adalah metode direct, lalu tujuannya adalah menghapus partisi MISC ini. Nah, disitu sudah selesai untuk penghapusan partisi ini yang sering bermasalah ya. Selanjutnya kita pilih special text lalu clear FR velog ya. Jadi seperti itu cara penanganan handphone Realme 5 yang mengalami mentok logo. Di situ sudah selesai. Selanjutnya kita bisa copot kembali handphonenya. Sebenarnya itu proses penghapusan itu sebentar saja kawan-kawan. Cuman yang agak lama ini adalah persiapannya. Jadi kita copot dulu ini ya yang kita jumper tadi, lalu kita bisa siapkan handphonenya. Oke, karena proses penghapusan partisi MISC sudah selesai, yang harus dilakukan adalah uji cobanya. Di sini kita cas apakah ada perubahan ya kawan-kawan. Tadi hanya logo petir dan sekarang sudah bisa menampilkan persentase baterai kawan-kawan. Alhamdulillah. Dan di sini selanjutnya kita coba untuk menyalakannya ya. Saya nggak tahu ini data apa hilang atau tidak ya, nggak tahu karena ya sebagian itu memang setelah dilakukan erase partisinya dia sudah reset semua atau juga ada yang tidak ya, tergantung ya kawan-kawan, tidak bisa dipastikan. Tapi saya sudah sudah konfirmasi sama usernya. Kalau hilang nggak apa-apa, kalau nggak hilang ya alhamdulillah ya. Nah, ini sudah bisa masuk ke di recovery. Ternyata untuk tombol volume bawahnya itu bermasalah juga kawan-kawan. Jadi dia itu saat dinyalakan masuk di recovery mode. Dan di sini kita angkat dulu di bagian volume ini biar dia tidak masuk di recovery mode kawan-kawan ya. Kita tunggu proses bootingnya apakah bisa menampil logo Realme yang berwarna kuning. Nah ya, perhatikan, alhamdulillah sudah bisa masuk di Realme berwarna kuning. Tinggal kita nunggu saja apakah ini terreset atau tidak ya. Jadi saya tidak tahu ini kawan-kawan. Yang penting handphonenya bisa gitu kawan-kawan. Nah, alhamdulillah, perhatikan handphone sudah bisa masuk di layar menu utama dan di sini handphone meminta kata sandi PIN. Artinya setelah kita hapus partisi MISC-nya, di sini handphone datanya tidak hilang kawan-kawan. Ternyata masih aman ya. Saya pikir setelah saya hapus dia akan hilang. Di sini saya coba masukkan sandinya satu-satu. Ternyata benar kawan-kawan. Padahal itu saya nebak saja untuk sandinya. Di sini perhatikan teman-teman, untuk data ya tidak ada yang hilang sama sekali. Tetapi untuk data saya tidak menjamin. Kalau misalkan ada user yang mengalami masalah bentuk logo handphone Realme 5 ataupun Realme 5i, data bisa nggak diselamatkan. Saya itu tidak berani menjamin kawan-kawan. Untuk data biasanya kebanyakannya itu hilang, tapi ini tidak hilang kawan-kawan, kan aneh gitu ya. Jadi tidak bisa tidak bisa diprediksi bahwa data hilang atau tidak. Tapi yang jelas di sini saya sudah konfirmasi sama yang punya.
Untuk data hilang ataupun tidak itu tidak jadi masalah dia. Yang penting handphonenya nyala dulu katanya. Oke, di sini alhamdulillah aman, data semua tidak ada yang hilang, namun handphone di sini agak sedikit lemot, mungkin masih loading ya, karena baru dinyalakan seperti itu. Oke teman-teman, jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Semoga ini bermanfaat, dan seperti ini cara menangani masalah Realme 5 yang bootloop. Sampai kembali bertemu.